Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimahullah, seorang utusan tentunya harus membuktikan dirinya bahwa dirinya adalah benar-benar utusan. Bagaimana pembuktian itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwasanya setelah beliau tidak ada lagi bentuk kenabian atau kerasulan, yang ada adalah berupa berita gembira. Sahabat bertanya, apa itu berita gembira? Berita gembira, mimpi yang baik. Di dalam riwayat lain bahwasanya wahai sekalian manusia, sungguh berita gembira kenabian telah tiada. Jadi tidak ada lagi bentuk kenabian kecuali mimpi yang benar yang dimimpikan oleh seorang muslim atau yang dijelaskan kepadanya. Jadi yang ada hanyalah dalam bentuk mimpi. Jadi utusan ini akan mendapatkan mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang sesuai dengan realita, yang tentunya mimpi-mimpi ini akan berpengaruh besar terhadap umat, akan berpengaruh besar terhadap kondisi umat, baik secara individu maupun kelompok. Saudara dan saudariku rahimahullah, jadi pembuktiannya adalah mimpi yang benar, mimpi yang sesuai dengan realita. Sebagaimana definisi dengan Al-Mahdi, Al-Mahdi adalah seorang yang diberi petunjuk. Al banyak, lebih, Al-Mahdi petunjuk. Petunjuk yang banyak, petunjuk yang lebih, petunjuk yang bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk semua, untuk kita tentunya, karena beliau adalah utusan. Maka di dalam mimpi itu haruslah berisi tentang perintah untuk menyampaikan, karena beliau adalah seorang utusan. Jadi harus ada kalimat atau mimpi yang ia peroleh tentang ia diperintahkan. Yang kedua, adanya hal-hal yang disampaikan untuk disampaikan, perintah-perintah atau hal-hal atau kabar dari mimpinya itu untuk disampaikan kepada umat ini. Yang berikutnya adalah peringatan, ancaman atau akibat bila mana umat ini tidak memperhatikan apa-apa yang disampaikan. Ada pembuktian itu, pembuktian dari ancaman itu. Sebagaimana utusan-utusan terdahulu, saudara dan saudaraku rahimahullah, adanya bukti dari kebenarannya mimpi yang benar itu. Jadi mimpi itu tidak meleset, dan tentunya mimpi itu harus kita kaitkan, harus kita analisa, harus kita indikator dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis. Jadi tidak boleh menyimpang, tidak boleh adanya penyimpangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi mimpi itu. Yang berikutnya, ia hanya diberikan dalam bentuk mimpi saja, tidak ada kehebatan atau keahlian yang lain. Tentunya agar kemurnian apa yang diperoleh dari Allah itu benar-benar dari Allah, kemurnian,
maka sosok ini tentunya bukanlah seorang yang ahli, sebagaimana Rasulullah SAW. Ia bukan ahli kitab, dia orang biasa. Begitu juga utusan atau Al-Mahdi ini, ia pun tentunya orang yang biasa saja, orang yang tidak memiliki kelebihan dalam keilmuan. Dia benar-benar asli, apa yang disampaikan itu dari Allah, maka akan dijaga kemurniannya. Hal-hal yang disampaikannya itu agar kita yakin bahwa itu benar-benar dari Allah, bukan dari dirinya, bukan dari ia belajar atau memperoleh ilmu dari membaca kitab dan sebagainya. Ia bukan ahli kitab. Saudara dan saudariku rahimahullah, maka ia akan terlihat seperti biasa saja, bukan seperti orang alim, bukan seperti orang yang ahli ilmu. Karena Rasul pun mengingatkan kita bahwa Al-Mahdi ini akan diislah, akan diperbaiki keadaannya. Artinya sebelumnya keadaannya biasa-biasa saja. Saudara dan saudariku rahimakumullah, berbeda dengan Dajjal. Dajjal akan terlihat seperti orang alim, orang yang ahli ilmu, karena bersifat ingin menipu kita. Ia akan memiliki kepandaian-kepandaian yang bisa menipu kita secara penampilan, secara keilmuan, yang mana keilmuannya bukan didasarkan sesuai dengan sabda Rasul ini, dari mimpi yang nyata, mimpi yang benar. Saudara dan saudariku rahimatullah, pembuktian mimpi ini tentunya ada proses, ada masa, agar kita diberi waktu untuk belajar, menganalisa, memperhatikan, dan membuktikan kebenaran. Maka mimpi-mimpi ini tentunya akan disampaikan terlebih dahulu. Lalu mimpi-mimpi ini kita pelajari, ada masanya kita mempelajari, dan ada masanya pembuktian kebenaran. Maka tentunya ini pun akan menguji utusan ini, seorang utusan, dan menguji kita, orang yang diberikan atau disampaikan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Saudara dan saudariku rahimakumullah, maka mimpi-mimpi yang selalu benar, dan mimpi yang banyak, dan mimpi yang bersifat suatu kebenaran yang tidak meleset dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapat memastikannya bahwasannya itu benar-benar dari Allah. Maka kita pun dapat menyimpulkan bahwasanya orang yang seperti ini, yang diberi mimpi yang banyak, yang bukan untuk dirinya saja, tetapi untuk kelompoknya, negaranya, atau umat ini, berarti beliau adalah utusan atau yang disebut dengan Al-Mahdi, orang yang diberi banyak petunjuk, orang yang diberi kelebihan. Dan kita bisa meneliti, menelaah, memperhatikan sosok Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, yang tentunya
memiliki mimpi-mimpi yang seperti itu. Mari saudara dan saudariku perhatikan perhatikan uh, Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, dan kita analisa, kita pelajari, dan sudah berapa banyak mimpi-mimpi yang sudah menjadi nyata sebagai bukti kebenaran apa yang disampaikan. Dan kita lihat bahwa dirinya seperti yang biasa-biasa saja, karena tidak ada lagi model uh, kenabian kecuali bentuk mimpi. Mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi satu bagian ini yang tersisa, dan 45 model bagian kenabian ini hanya diperoleh atau hanya diberikan kepada sosok nabi atau rasul. Karena Rasul pun bersabda, kenabian tidak ada lagi selain berita gembira. Sahabat bertanya, apakah yang dimaksud kabar gembira? Nabi menjawab, mimpi yang baik. Wahai sekalian manusia, sungguh berita gembira kenabian tidak ada. Jadi tidak ada lagi model nabi kenabian kecuali mimpi yang benar yang diberikan oleh seorang muslim yang dijelaskan kepadanya. Jadi bentuknya adalah mimpi saja, dan tentunya ia menyampaikan tentang mimpi-mimpinya saja, dan harus diperhatikan oleh umat ini. Dan insya Allah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sosok Al-Mahdi kelak akan diperbaiki keadaannya, akan diislah dalam suatu malam, yang artinya ia akan memiliki kemampuan kepemimpinan untuk bisa memimpin umat ini dan diberikan kelebihan memiliki pengaruh atau apa yang strategi-strateginya atau apa yang kemampuan yang dimilikinya akan berpengaruh terhadap umat ini, tentunya untuk melawan musuh-musuh agama ini, yaitu fitnah yang terberat, fitnah Dajjal, dan pendusta-pendusta lainnya. Saudara dan saudariku rahimakumullah, untuk itu mari perhatikan mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan. Insya Allah beliaulah utusan itu, sebagaimana ciri-cirinya bahwasanya utusan atau Al-Mahdi akan diutus di saat banyak terjadi gempa-gempa, dan kita bisa menyaksikan sendiri apa yang terjadi saat ini. Dan kita pun ingat tentang sabda Rasulullah bahwasanya setiap 100 tahun akan Allah utus seorang pembaharu. Dan tidak hanya itu, Rasul pun mengingatkan kita bahwasanya masa umatnya itu terbagi menjadi 5 fase sejarah: fase kenabian, fase kekhilafahan, lalu fase kerajaan, kediktatoran, dan khilafah kembali. Artinya kita mengetahui bahwa fase kerajaan telah berakhir 100 tahun yang lalu, maka kurang lebih 100 tahun yang lalu, maka fase kediktatoran ini tentunya masanya hanyalah 100 tahun. Dan tentu yang terakhir adalah fase khilafah, dan Al-Mahdi insya Allah akan menjadi Imam Mahdi yang tentunya akan mengisi fase kekhilafahan. Saudara dan saudariku rahimakumullah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung
yang bisa memperhatikan bahwasanya seorang utusan di akhir zaman itu tidak seperti kenabian dan kerasulan, tetapi petunjuk yang ia dapatkan hanyalah bentuk mimpi, bentuk-bentuk mukjizat atau hal-hal yang aneh. Tidak, tidak ada yang seperti itu. Maka bila mana ada yang seperti itu, hendaknya kita tentunya menjadi yang berhati-hati, karena Rasul mengingatkan tentang Dajjal, bahwa Dajjal akan memiliki sihir, akan memiliki kemampuan yang tentunya membuat kita takjub. Itulah berbeda dengan Al-Mahdi yang ia hanya mendapatkan mimpi lalu ia diperbaiki keadaan oleh Allah untuk bisa memimpin. Saudara dan saudariku rahmatullah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.